Oke, baik. Kalau begitu, karena tadi kita sudah menunggu, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Dr. Amriansyah, Miga Spesialis Bedah. Kepada Dr. Amri, saya persilakan. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang hadir di siang yang berbahagia ini? Ini mohon maaf sebesar-besarnya karena terjadi gangguan link ya. Jadi saya pun luar biasa, saya stresnya. Saya panggil paksa keluarga semuanya, apa HP-nya yang rusak atau gimana. Ternyata untung aja ada Mas Edi dok. Kemungkinan kita salah link gitu ya. Barulah tenang saya nih ya. Jadi agak-agak sesak sedikit karena tadi, aduh gimana khawatirnya dengan tidak bisa tampil. Saya bilang, aduh gimana rasanya ya. Oke, Alhamdulillah ini sudah bisa ya. Mari kita lanjut sekarang ya. Jadi ini optimalisasi tata laksana luka bakar ya. Dengan pendekatan berbasis bukti menggunakan advanced modern dressing. Ya, ini yang terbarunya ya dan saat ini juga yang terbaiknya. Oke, slide. Next. Jadi ini hambatan perawatan yang konvensional ya. Jadi dulu kita meningkat kering ya, kaslin bersifat melekat ya, di mana menyebabkan trauma. Jadi pada prinsipnya eh, dalam ganti perban untuk luka bakar dengan kasa kering itu waktu menggantinya itu sudah membuat trauma yang baru karena pada prinsipnya itu sudah mulai tumbuh jaringan granulasi, cuman karena uh, lengket sama kasanya, berarti begitu buka timbul luka baru lagi ya. Yang awalnya sudah mulai ada jaringan granulasi gitu ya. Oke. Yang udah apa desi luka di mana kasa konvensional ya itu memicu penguapan air yang tinggi. Jadi pada prinsipnya luka bakar ini sudah mengeluarkan air, jadi dengan kasa yang konvensional itu bahkan memperberat keadaannya gitu ya. Berikutnya ada infiltrasi bakteri. Ini yang sering permasalahan kasanya yang tidak steril ya itu paling sering sekali. Oke, slide. Hmm. Nah, ini patofisiologinya luka bakar ya. Jadi ini sebagai analisa saja gimana luka bakar itu eh, apa grade-grade-nya dari sini lihatnya dari analisis jurnalnya nih. Jadi gini mungkin sebagai dasar yang paling mudah saja ya. Jadi luka bakar itu kalau kena matahari ya yang berjemur di luar itu sudah dikatakan luka bakar. Jadi kalau orang bule itu berjemur di matahari itu udah luka bakar, cuman grade-nya masih grade 1A sehingga zonanya itu masih di atas epidermis ya. Nah, masih masih kulit kemerah-merahan. Artinya setelah berjemur eh, balik ke tempat dingin itu akan kembali remodeling cepat karena masih di permukaan dan ini tidak ada tindakan apapun ya. Juga mungkin sering itu kalau kita ya kaum remaja putri atau ibu-ibu itu pakai jilbab ada bekas jilbabnya ya baru bergaris di wajahnya karena itu sudah kena luka bakar awalnya. Jadi begitu kering jadi seperti wajah kehitaman. Tapi pada saat itu tidak perlu terapi. Biasanya kalau itu dengan skincare gitu penanganannya. Jadi tidak ada penanganan yang intervensi gitu. Oke, slide. Nah, ini landasan ilmiahnya ya. Jadi mengapa penanganan luka bakar itu ya sebaiknya dengan metode yang terbaru ini ya dengan mushroom healing pada luka bakar ya. Jadi secara prinsip biologikalnya ini secara ilmiahnya di mana lingkungan lemak optimal mempertahankan viabilitas faktor pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu artinya pertumbuhan jaringan granulasi. Itu yang diharapkan ya. Kemudian ada migrasi seluler ya keratinosit ya bermigrasi secara uh, perlahan di permukaan lembab. Hmm. Itu teorinya. Kemudian fungsi autolitik ya membutuhkan enzim ya lisis untuk melunakkan jaringan atau sekar secara selektif tanpa merusak jaringan. Jadi sering permasalahan luka bakar itu ya terbentuknya keloid ya skar jaringan krotik makanya lebih parah bisa kontraktur. Jadi dengan penanganan ilmiah ini pertumbuhannya lembut ya tidak langsung menegang. Jadi permasalahan penegang ini kan
tegang dia ya, kadang tertarik. Itu yang menyebabkan beratnya komplikasi untuk luka bakar. Oke, slide. Nah, ini implementasi berdasarkan singkatannya TIME. TIME Syndrome, yaitu tisu manajemen itu menilai kebutuhan ya lebih demam ya. Yang ke apa? Kemudian ikutnya infeksi ya, mengidentifikasi perbedaan kolonisasi. Jadi kuman itu bisa membentuk kolonisasi di tempat yang luka. Pada fisiknya luka bakarnya dan mungkin dalam keadaan steril, tapi karena ada proses sekunder infeksi ya lokal sehingga infeksi jadi berat. Maka di sini penggunaan antimikroba topikal ya. Kemudian M-nya itu menghindari maserasi perifolkal sekaligus mencegah lesi dasar luka. Jadi dasar luka ini untuk luka bakar, ini modal awal nih ya, luka dasar luka bakar itu modal awal. Makanya nanti ada tuh gimana apakah bola itu perlu dibuang, dibersihkan atau dipertahankan ya. Karena yang dibutuhkan ini dasarnya itu diharapkan tumbuh secara perlahan-lahan. Jangan granulasinya itu karena luka bakar ya kerja udah ada sumber infeksi, habis itu jaringan granulasinya dirusak, itu yang sering memperberat eh, efek samping dari luka bakar ya. Kemudian yang E itu menilai kemajuan luka dan kesiapan skin graft jika dibutuhkan ya. Skin graft itu biasa perawatan setelah 2 minggu ya, yang tidak mungkinkan penyembuhan jaring granulasi, tidak mungkinkan tumbuh kulitnya, maka lakukan skin graft, terutama di daerah persendian kalau nggak terjadi kontraktur ya. Oke, berikutnya evaluasi berkala. Slide. Nah, ini yang dressing untuk luka bakar ya. Yang saat ini yang perawatan luka bakar bukan seperti dulu lagi ya. Jadi ini perawatan luka bakar ini ya, ini untuk bukan untuk dokter bedah ya. Jadi ini untuk sejawat ataupun para medis yang melakukan luka bakar di tempat tinggal ya atau di kliniknya. Oke, slide. Ya. Ini berbagai klasifikasi biomaterial. Ya, biomaterial, kondisinya, sifat fisik buatannya modern semua serba lembut. Lembut, habis itu semi film permeable ya. Kemudian struktur hidrogen sehingga mempercepat kandungan airnya itu lebih tertahan ya karena salah satu efek dari luka bakar itu bisa dehidrasi. Kenapa? Karena penguapan. Jadi begitulah hebatnya saat ini sudah dengan biomaterial ini sangat sekali ya penanganannya sangat bagus sekali. Kemudian berikutnya dengan hidrokolit yaitu agen hidrofilik di mana kombinasi dengan bahan ini kriteria bahan yang terkandung di dalam dressingnya di dalam perbahan tersebut ya. Oke, slide. Ini berbagai macam ya masalah eksplorasi biomaterial. Oke, jadi ini ada memiliki tutup poli terbuka, ya ada polyurethane foam, ya seperti busa lembut. Ya, selanjutnya ada kalsium agat. Ya, ini jenis yang terdapat di dalam biomaterialnya itu ada yang foam lembut, ada serat-serat polisakarida. Pada prinsipnya itu komposisinya yang tujuannya mempercepat jaringan granulasi, kemudian jaringan granulasi yang sudah tumbuh tidak dirusak oleh gara-gara uh, perban yang dipasang. Kemudian untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan luka, mempercepat tentunya pertumbuhan kulitnya. Oke, slide. Ya. Jadi manajemen luka bakar eksudat ya artinya dengan produksi produksi cairannya yang rendah atau sedang ya, di mana luka bakar derajat 2 ya. Di, biasanya itu ada bulanya ya, bula itu apakah perlu dipecahkan ya atau tidak. Itu kalau untuk penanganan luka bakar. Kemudian level berikutnya adalah naiknya uh, skin graft. Gitu. Tentu ini
skin grab ini dilakukan oleh dokter bedahnya ya. Berikutnya adalah strategi intervensi, yaitu hidrogen, ya, hidrogel ya, diproduksi pada eskar kering. Jadi eskar ini yang susahnya ini kalau dibiarkan eskar ini yang lambat laun jadi kontraktur. Maka gimana cara jangan terbentuk eskar. Kalau sudah eskar, kayak mana cara dipertahankan jangan sampai terbentuk keloid atau jangan terbentuk kontraktur. Inilah strategi yang perlu diperhatikan ya. Karena grade 2A itu rasanya tidak mungkin terjadi eskar ataupun terjadinya kontraktur. Tapi kalau salah penanganan yang lukanya awal lebih dalam lagi, lukanya sudah masuk ke grade 2B atau 3A, ini yang akan memperberat keadaan ya. Oke, slide. Ini semua manajemennya ya. Jadi derajat ini udah masuk, sudah tinggi, udah masuk derajat 2B ya. Jadi 2A seharusnya langsung sembuh, tapi kalau salah penanganan 2A bisa jadi 2B, sudah DEP ya. Sudah masuk ke epidermis. Jadi ini sudah ada era bulannya ya, yang dipecah apakah dipecah atau tidak, karena ada yang bertanya, dok, apakah bulannya dipecah? Bulannya untuk penanganan uh, luka bakar yang non kamar operasi itu diusahakan dipertahankan, karena itu salah satu barir atau mekanisme mempertahankan luka bakar yang di bawahnya supaya tidak infeksi gitu ya. Oke, slide. Ini kontrol ya, kontrol infeksi strategi yang perlu diamati. Jadi kapan kira-kira pengamatannya ini terbentuk? Sesuai dengan terbentuknya granulasi ini, luka bakar media kultur terbaik bagi patogen Pseudomonas aeruginosa kan. Jadi luka bakar ini memang media yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan kuman Pseudomonas nih. Paling bagus sekali dia. Ya, jadi memang ini rumah-rumahnya. Nah, ini dicegah. Jangan jangan terbentuk dalam waktu 24 sampai 44 jam. Karena kalau sudah ada Pseudomonas aeruginosa dengan lukanya seperti kehijau-hijauan, itu mau tak mau harus dibom lagi sama antibiotik oral. Kalau perlu dengan antibiotik injeksi gitu. Oke, guna keterbatasan antibiotik sistemik A ini ya, antibiotik sistemik ya, yang susah menembus jaringan eskar yang avaskuler. Jadi kita kasih obat antibiotik injeksi pakai infus, tapi obatnya nggak sampai ke lukanya, ke eskarnya. Kenapa? Karena pembuluh darahnya nggak ada ke situ. Akhirnya nggak sembuh. Mengapa? Udah dirawat, udah 5 hari, udah pakai infus, udah pakai antibiotik, dosis tinggi lagi, tapi lukanya bukannya sembuh malah tambah parah. Kenapa? Karena eskar. Eskar itu avaskuler, tidak sampai obat antibiotik ke luka-luka bakar. Itu ya. Oke, berikutnya solusi modern ya, desik antimikroba. Ini jadi sekarang kasa, kalau kasa kita biasa aja kasanya kan sekarang pembalutnya bukan bukan pembalut biasa aja lagi ya, tapi di dressingnya itu di perban itu sudah ada komposisi antibiotik ya, ada komposisi kayak mana menghentikan apa pembentukan uh, kuman-kuman yang patogen ya, artinya tidak bisa terjadi pertumbuhan pertumbuhan kuman yang patogen. Itu udah saat ini dengan teknologi yang canggih terhadap kain kasanya, perbannya ya. Itu kira-kira kita anggap itu perban lah ya, supaya jangan bingung, tapi pasiennya itu merupakan dressing teknologi yang hidrofobik. Oke, slide. Ini algoritma pemilihan balutan untuk spesial bedah. Ini dah level bedahnya ya. Biasanya itu evaluasi jaringan, non variable scar, itu SK kering, hidrogen tambah secondary dressing. Langkah kedua, evaluasi volume eksudat dan status infeksi. Ini untuk biasanya kalau udah masuk kamar bedah tuh, ini semuanya kita bersihkan luka karena di okat di kamar pasien itu lebih steril ya. Pasiennya dicuci, dibersihkan sebersih-bersihnya, kemudian dipakai dressing, kemudian dibalut, dibungkus supaya jangan pasiennya kedinginan, jangan dehidrasi, kemudian tidak ada ganti-ganti perban, biasanya diganti sampai 2 minggu atau lepas sendiri gitu. Oke, slide. Oke, ini reduksi nyeri prosedural. Jadi dengan sistem begini juga mencegah traumatik. Kalau kalau traumatik otomatis juga akan mengurangi rasa nyeri ya. Di mana pembantu botani kan yang merangsang tuh eh, cabut kain kasanya ya. Oke, apalagi kalau lengket. Udah lengket itu dua akibat dia
selain nyeri bisa berdarah. Ya, ini yang kejadian kalau kita yang sering kita lakukan tindakan di 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 poli ya kalau perawatan lukanya karena memang lengket. Kalau dipakai yang bagusnya kategorinya sebenarnya mahal, tapi kalau itu nggak mahal juga karena kalau pakai perban biasa bisa 4 kali 5 kali bolak-balik untuk kontrol luka, tapi kalau dressing yang bagus ini bisa cuman hanya 2 kali sehingga hematnya dari segi lain misalnya hemat transportasi, hemat ongkos. Mungkin kalau seharusnya makan siang, gara-gara ini tidak perlu makan siang karena penanganannya tidak perlu berhari-hari, tidak berkali-kali gitu ya. Oke, jadi minimalisasi juga pelepas mediator nyeri itu yang penting sekali ya. Mengurangi cemas pasien. Kenapa pasien nggak cemas? Kenapa nggak cemas? Udah takut dia nggak nyeri ya. Nah, masalahnya pasiennya apalagi kalau anak-anak itu permasalahannya bukan perawatan lukanya, bukan karena apa yang kita pakai, tapi anak-anak ini belum diganti perban ya, udah menjadi duluan dari awal. Belum diganti, belum ada apa-apa. Mungkin nengok dokternya atau nengok susternya, anak-anak udah menangis duluan, belum diapa-apain. Ya itu juga suatu permasalahan ya. Jadi bukan karena dilukanya, tapi kecemasan si pasien juga masuk dalam perhitungan untuk mengganti perban. Apalagi kalau ganti perban harus ada orang tuanya, akhirnya uang cepat ganti perban atau perawatan lukanya jadi banyak orang. Tentu dengan banyak orang akan tinggi kemungkinan terjadinya infeksi sekunder. Oke, gitu slide. Jadi ini masalah efisiensi biaya dan hospitalisasi ya. Jadi dengan Botamiden dianggap mahal. Memang kalau hitung-hitungan mahal dibandingkan kain perban biasa. Tetapi banyak faktor yang membuat itu jadi tidak mahal. Ya, seperti ya dokter kasih tahu tadi dengan sistem valuta modern perawatan mungkin cukup 2, tapi kalau dengan konvensional bisa 4 kali 5 kali bolak-balik. Ya, apalagi sekarang ini dengan harga BBM yang naik, otomatis kalkulasinya ke BBM-nya ya dengan naiknya bahan-bahan bakar minyak ini tentu akan menambah dan bukan bukan itu aja ya selain naik mungkin juga susah mencarinya ya BBM banyak kita tengok di SPBU tuh yang antri atau kehabisan. Jadi kalkulasinya juga ke situ. Itu dikatakan bahwa paradigma gini pada prinsipnya dengan sistem yang bagus ini itu kategorinya tidak mahal karena biaya kosnya ke situ larinya ya. Gitu. Oke, slides. Ini ya areanya. Jadi ini kalau area untuk wajah ya, perineum itu daerah-daerah yang istirahat dan penanganannya wajah nggak ada main-main ya, karena salah satu selain perawatan luka, penyembuhan luka juga yang harus diperhatikan adalah estetika ya, estetikanya. Maka perawatan luka untuk luka bakar memang harus ekstra, harus karena kalau dihitung sebenarnya nggak mahal kalau dibandingkan perawatan luka udah infeksi, kemudian perawatan lagi udah cacat pakai skincare, skincare lebih mahal lagi. Ya, mungkin jutaan kalau skincare. Dibandingkan perawatan luka, luka bakar dari awal sudah yang pakai yang terbaiknya ya, dressingnya sudah yang terbaik. Gitu ya. Yang berikutnya itu area persendian, itu hand dan joint. Itu yang sering harus diperhatikan karena seperti dokter bilang tadi itu terjadi kekuatan sendi, kontraktur. Ya, kalau kontraktur udah susah kali, susah banget tuh untuk memperbaiki ya atau mengembalikan remodeling ya, kembalikan ke awal susah kali. Ya banyak akhirnya operasinya jadi bermacam-macam lah sampai masuk tindakan kamar bedah ya apabila sudah terjadi kontraktur. Oke, slides. Ini pencegahannya ini pencegahan jangan sampai terjadi. Artinya ya, kalau sudah terjadi maka mau tak mau udah masuk ke ranahnya dokter spesialis bedah dan kalau udah masuk ranah spesialis bedah tentu waktunya biayanya panjang urusan ya. Jadinya kompres suka ya. Di situ ya apa hipergranulasi, kemudian tuh keloid, parut, hipertropik. Ya, oke ini sebagai tambahan ya. Apabila keloid kulit itu bakat, artinya tidak tidak semua orang ada. Ada orang luka bakar, ada mengalami kulit, ada orang luka bakar tidak ada keloid. Akhirnya itu bakat ya. Teorinya panjang, tapi saya lapis saya bilang itu bakat. Yang tujuannya apabila ada keloid itu diingatkan apabila kulit jangan sekali-kali membuang kulitnya ya karena keloid
kecil dioperasi itu akan menjadi keloid besar. Bukan bukan oh udah pasti udah aman dari kecil nggak ada ya. Itu yang perlu hati-hati untuk keloid. Untuk jaringan perihipertropik itu udah memang ranahnya dokter spesialis bedah penanganannya. Ini kulit bukan untuk apa aja loh. Kadang-kadang kan kulitnya kecil, oh di tangan, oh kecil bisa dioperasi dibuang, dihilangkan kulitnya. Ya kulit kecil dioperasi jadi kulit besar jadinya. Ya karena kulit itu harus disuntik Pramicod ya per 2 minggu atau per 15 hari. Oke, slide. Hmm. Nah ini bukti-bukti ini teori-teorinya yang panjang ini kita nggak usah diskusi. Oke, oke berikutnya slide. Hmm, 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 hmm. Ya, ini kesimpulannya perawatan luka modern mulai dari sekedar proteksi masif ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencegah itu ya, tapi menuju modulasi aktif. Itu artinya dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa ya. Bukan hanya penyembuhan luka, tapi mempercepat penyembuhan luka, menghilangkan rasa nyeri, habis itu mengurangi komplikasi akan datang. Itu artinya ya kalau hitung-hitungnya jika dibeli satu mahal, tapi begitu kena perpanjangan perawatannya ternyata yang penanganan luka bakar secara modern itu ternyata lebih murah ya karena nyeri itu termasuk mahal ya maka lebih baik tidak nyeri. Jadi yang jadi bukan hanya hitung nominal dalam bentuk finansial tapi dalam rasa nyeri itu juga termasuk biaya karena pasien itu pilih yang tidak nyeri dibandingkan yang nyeri ya. Kemudian integrasi itu kerjaan MCD sudah jelaskan ya dan penggunaan expand lacing ya terbukti superior artinya memang top markotop lah istilahnya ya tidak ekonomis ekonomi artinya kalkulasinya gitu yang seharusnya bolak-balik gimana itu ternyata itu murah ya dalam menurunkan mobilitas ya. Mobilitas nyeri ya nyeri itu seperti dokter bilang tadi nyeri itu bagian dari yang berharga ya nyeri itu bagian dari berharga. Kemudian untuk durasi rawatnya juga disingkat mungkin bahkan mungkin satu rawatan atau mungkin tidak bisa dirawat nah. Tapi udah masuk kamar bedah biasanya ada perawatan tak 1 atau 2 hari. Kemudian nih serta mencegah komplikasi bedah jangka panjang. Ini yang perlu diingat ya, komplikasinya itu paling susah mencegahnya ya. Kontraktur dan parut. Kalau udah ada kontraktur susah kali untuk merilis kontraktur. Persendian di wajah ya. Nah, dokter kan pernah dulu lakukan itu lehernya ini dagunya lengket ke dadanya ya luka bakar leher tertarik ya karena tertarik hipertropik jadi dagunya lengket ke leher. Jadi tindak operasinya cukup berat karena dari awal aja udah susah. Apa susahnya? Karena untuk membius pasiennya. Jadi masuk auto anestesi karena lehernya tertekuk, itu kerjakannya ya luar biasa. Oke gitu. Oke slide. Hmm. Oke, thank you. Sudah selesai. Demikian kita diskusi di siang ini ya. Itu bukan bukan luka biasa-biasa walaupun kecil ya karena efeknya itu luar biasa. Salah satunya infeksi aja minta ampun merawatnya. Apalagi nanti infeksinya sembuh, timbul berikutnya ada kulit, timbul lagi ada scar gitu. Oke, kembalikan kepada Pak untuk diskusinya ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Amri yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Apakah Bapak Ibu ingin ada pertanyaan untuk Dokter Amri atau boleh? Oh, ini dari Bu Mami. Bisa langsung Bu Mami. Mungkin boleh unmute dan bisa nyalakan kameranya. Silakan Bu Mami untuk pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Izin Iya, bertanya, selamat siang, Bu. Ya. untuk menangani kasus luka bakar yang sudah membaik, ya, tapi saat ini kulit itu terasa kaku. Kaku kalau gatal kan sudah diatasi, gatalnya sudah membaik. Cuma rasanya kaku gitu, dokter. Ini luka bakarnya ada di derajat 2, jadi sekitar sebulan yang lalu kejadiannya, sekarang sudah membaik, tapi keluhan yang terakhir ini area luka bakar terasa kaku. Demikian dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mami. Pertanyaan yang bagus sekali ya.
Jadi kakunya itu yang kita sering kita tutupi. Jadi seolah kesannya bagus di luar tapi dalamnya nggak bagus. Itu dia, Bu. Jadi kesannya itu kakunya itu tuh satunya ya scar tertarik di bagian dalam. Memang luka bakarnya penyembuhannya dia saling tarik menarik sehingga terjadi kakuan. Jadi kaku itu bukan bukan kaku karena kayak nyeri sendi atau biasa, memang terjadinya jaringan kontraktur yang di dalam. Dan seandainya pun itu infeksi, itu yang susah disembuhkan karena aliran darahnya avaskuler, nah sampai. Jadi kalau memang itu maka mau tak mau ya Ibu Mami harus rujuk ke dokter bedah untuk penanganan lebih lanjut. Itu kayak saya bilang grade-nya oh grade 2A aman. Tapi kalau anu jadi juga grade 2B dia bisa main di bawahnya yang nggak nampak kasat mata. Eh, gitu bagus pertanyaannya Bu Mami. Oke. Jadi itu kontaknya di main istilahnya main bawah tanah dia. Kita nggak nampak. Aman santuy-santuy aja. Aman. Nanti datang keluar apalagi sampai 2 minggu, 3 minggu, udah 1 bulan itu nggak bisa lagi. Udah terjadi kontraktur. Gitu. Oke, bagus pertanyaannya dari Ibu Mami Lasmi. Oke. Terima kasih dokter. Ya, mari Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mami yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin boleh disilahkan di kolom chat atau bisa raise hand juga nih ya, seperti Bu Mami juga. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, belum ada lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya bersama Nurse Edi. Mungkin Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya nanti di Nurse Edi, boleh gak apa-apa. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan untuk Dr. Amri, kita cukupkan sesi diskusi bersama dengan Dr. Amri. Sebelum untuk menutup sesi pertama ini, mungkin boleh diberikan closing statement-nya, Dok. Disilakan kepada Dr. Amri. Iya, ini yang pentingnya kata-kata penutup ini ya. Cuman yang sering semua luka sama ya. Jadi jangan anggap enteng luka bakar itu ya. Itu aja statement closingnya. Jangan anggap enteng luka bakar sekecil apapun. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Izin dok, ini ada satu pertanyaan dari Dokter Zun ya. Iya, Sedikit satu pertanyaan. Bagaimana pengalaman dokter penanganan luka bakar di era BPJS? Wah, ini pertanyaan menarik. Mungkin boleh diberikan jawabannya dok, silakan. oke. Semuanya, nah era BPJS ini untuk di rumah sakit yang tempat dokter kerja nggak ada masalah ya. Semuanya 100% ditanggung oleh BPJS. Nggak ada yang nggak ditanggung ya. Yang nggak tanggung mungkin tidak bayar premi BPJS atau tidak termasuk. Tapi yang anu semua ditanggung. Tidak ada masalah untuk BPJS-nya ya. Semua pasien ditanggung oleh BPJS. Baik besar operasinya maupun kecil ataupun sedang. Gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Amri untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dokter Jun. Tadi sudah ditutup oleh Dokter Amri. Mungkin selanjutnya kita bisa foto bersama. Nurse Edi, apakah sudah bisa on cam kita foto bersama bersama Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin boleh nih ya, Nurse Edi sudah hadir. Bapak Ibu silakan bisa nyalakan kameranya. Kita foto bersama dengan para narasumber hebat kita ya. Oke, berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Oke, kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, berikan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Dokter Amri yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next webinar bersama Solusi Medical Event. Terima kasih dok. Nih. Sehat Oke, terima selalu. kasih. Sebelum saya mohon izin dulu, Mas Edi, untuk aja ada Mas Edi ngubungi saya mengatakan bahwa linknya salah. Kok nggak saya udah panik luar nih Mas Edi dari tadi. Karena berapa HP, coba buka HP ini, semua HP dibuka nggak bisa. Untung aja Mas Edi langsung ngomong saya, udah kita salah link nih. Wah, tenang lah. Kok nggak saya udah stres sekali tadi. Ya, Oke, Mas Edi, sama-sama terima kasih dong. juga semua sama peserta yang proaktif luar biasa, Masya Allah. Ya, dokter mohon izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.